Baiklah, aku akan membersihkan pedangmu dengan dalamanku. Maka dibukalah itu daleman yang sudah berbulan-bulan gak ganti dan dipakailah itu daleman untuk mengelap pedang Misio. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya LT Curhatan L. Teman-teman, kembali lagi ke alur cerita dari L. Teman-teman, pernahkah kalian merasa kalau dalam hidup ini, hidup terasa begitu membosankan? Bahkan kadang-kadang kayak kita memulai hari aja udah rasanya bosan banget. Dan hidup terlalu monoton untuk dijalani. Pernahkah kalian, atau bahkan saat ini kalian sedang merasa kalau hidup itu begitu berat untuk dijalani? Dan langsung aja ke alur ceritanya. Alur cerita ini berjudul The Labyrinth of Another World. Anime ini bercerita tentang Kagami Misio yang sedang mencoba game barunya. Tanpa sengaja, ia malah masuk ke dunia gamenya. Game dimulai dari sebuah desa yang tenang dan damai yang sedang diserang bandot. Karena sedang event, dan hadiah event yang diberikan di awal game itu seperti pedang, cincin, Misio pun berhasil mengalahkan bandot yang levelnya lebih tinggi daripada dia. Setelah mengalahkan bandot, NPC kepala desa yang bernama Somara mengajak Misio ke rumahnya. Waduh, mau ngapain tuh? Somara pun menjelaskan sistem loot dan menjelaskan cara menjual loot dari mengalahkan bandot. Ada satu loot rare ternyata, bandana bandot ini. Somara pun menawarkan rumahnya untuk beristirahat. Saat beristirahat, Misio ingin nge-save. Namun, sangat disayangkan kalau kalian ingat sama anime Ampas yang sebelumnya, di sini pun sama. Di sini kita tidak bisa nge-save dan logout. Ia pun harus menerima kenyataan untuk hidup di game ini. Dan keesokan pagi harinya, ternyata bandana bandot dicuri oleh salah satu bandot yang kalah. Untunglah Somara berhasil menghentikan aksinya ini dan mengembalikannya kepada Misio. Karena kelakuannya, Somara memberikan status pekerja tanpa bayaran pada bandot ini. Setelah dijual, uang hasil menjual bandot akan dibagi dua, untuk para korbannya dan untuk keluarga bandot. Somara pun menemani Michio ke kota untuk menjual hasil loot dan mengambil uang bounty karena menyelesaikan misi bandot. Tunggu. Ini bukan tentang Somara atau ini bukan tentang Misio, tapi alur cerita ini tentang Roxanne. Roxanne adalah asisten Gen yang dijual oleh Alan di salah satu tempat di pelosok kota. Jadi kota ini tuh bukan sembarang kota. Ternyata di game ini ada kota malam yang memang sangat-sangat bergelapan saat malam. Ini bisa dilihat nih teman-teman, pemandangannya betul-betul menyegarkan mata. Maaf ya teman-teman, kalau kalian mau melihat yang sepenuhnya dan seutuhnya dari kota malam ini, langsung saja ketik tombol join atau gabungnya sekarang, karena El akan memberikan pemandangan yang menyegarkan mata. Oke teman-teman, jadi Roxanne ini adalah salah satu asisten yang dijual oleh Alan. Namun Alan ini bilang kepada Misio kalau Roxanne ini belum pernah digendut sebelumnya, kamu bayangin. Dan Misio itu sepertinya terpesona dengan jelly yang membul ini. Dia bahkan melihat jellynya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dan karena begitu terpesona dengan Roxanne, Misio akhirnya memutuskan untuk mencoba menawar Roxanne. Ternyata Alan memberitahu kalau harga Roxanne itu 70.000 gold sana. Sedangkan untuk farming seperti game-game layaknya game-game biasa itu hanya mendapatkan 100 atau puluhan gold. Sedangkan jauh sekali kan untuk mengejar Roxanne yang 70.000 gold harganya. Waduh, bahkan lebih mahal ini dari biaya nikah. Namun Alan memberikan waktu 5 hari kepada Misio untuk mengumpulkan uangnya. Dan Misio pun mulai bekerja keras di salah satu dungeon, yaitu labirin. Dan ternyata pedang event yang didapatkan oleh Misio itu salah satu efeknya menambahkan MP dan HP. Jadi kayaknya kalau farming sini enak banget, MP dan HP-nya itu auto regen. Dia terus mengumpulkan lootnya, tetapi semakin bekerja keras sampai capek pun nggak cukup itu untuk memberi Roxanne. Akhirnya dia memikirkan cara, gimana ya untuk membeli Roxanne. Oh, dia teringat
oh ternyata waktu kemarin mengalahkan Bendot, lumayan uang bounty-nya. Dan akhirnya ia mencoba untuk masuk ke tempat persembunyian para Bendot. Tapi tempat persembunyiannya ternyata bisa ditelusuri dari kota malam ini. Ternyata para Bendot memang paling suka ke kota malam, teman-teman. Mereka suka pemandangan indah saat malam. Setelah menelusuri kota malam ini, maka Mishio berhasil untuk masuk ke salah satu tempat persembunyian para Bendot. Dan ia memilih Bendot yang levelnya paling tinggi, dan diam-diam saja ia melaksanakan tugas bounty-nya. Dan akhirnya didapatlah 3 kartu identitas Bendot yang akhirnya bisa ditukar oleh uang bounty. Dan uang bounty yang didapatkan Mishio itu dihargai seharga Roxen, bahkan ada kembaliannya sedikit. Akhirnya berhasillah Mishio untuk membeli Roxen. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Dan setelah membeli Roxen, Mishio membawa Roxen ke tempat penginapan. Roxen terlihat sangat takut. Aduh, apakah aku mampu untuk melayani orang yang baru saja membeliku? Ya harus. Tapi kan galau banget kan. Kayak kamu baru aja dibeli, terus kamu harus melayani dia. Gimana ya rasanya? Akhirnya Mishio pun tahu kalau Roxen itu sebetulnya sangat-sangat ketakutan dan sangat-sangat canggung. Kan masih baru pertama ketemu. Dan untuk mencairkan suasana, Mishio mengajak Roxen untuk pergi berbelanja. Mishio bahkan memberikan barang-barang yang disukai Roxen dan semua barang-barang kebutuhan Roxen. Bahkan Mishio menyuruh Roxen untuk memilih 2 daleman yang paling ia sukai. Dan tentu saja Roxen sangat senang diberikan daleman baru, karena selama ini dia tuh nggak pernah ganti daleman guys, dan nggak pernah mandi. Karena bagi Roxen mandi itu sajalah untuk orang-orang yang kaya. Iya, ternyata di game itu tuh nggak boleh mandi. Dan ya udah, akhirnya karena uang bounty yang didapat Mishio lumayan banyak, ia pun menyewa tempat mandi di penginapan itu. Mereka mandi air hangat. Sambil menunggu waktu mandi, Roxen pun mulai bertanya kepada Mishio, karena kau telah memberikan aku daleman, baiklah, aku akan membersihkan pedangmu dengan dalamanku. Maka dibukalah itu daleman yang sudah berbulan-bulan gak ganti, dan dipakailah itu daleman untuk mengelap pedang Mishio. Dan tibalah waktu mandi. Mishio pun memang seorang pro player genjot, walaupun dia mengakunya belum pernah mengenjot, tapi pro player banget, smooth banget teman-teman. Jadi awalnya ia mengajak Roxen untuk mandi. Iya Roxen, coba kau gosokkan punggungku. Dan datanglah Roxen menggosokkan punggungnya. Roxen terlihat sudah biasa melihat pemandangan seperti itu. Jadi langkah Mishio lebih gampang lagi ke depannya. Ternyata ia sudah biasa. Setelah menggosok punggung Mishio, Mishio kemudian menawarkan untuk menggosok punggung Roxen. Karena kau sudah lama tak mandi, sini ku gosoki punggungmu. Roxen pun terlihat sangat senang digosok punggungnya. Namun dan teman-teman, sekali lagi untuk melihat adegan ini sepenuhnya, jangan lupa tekan tombol join sekarang juga. Karena kalau kalian menekan tombol join, El akan mengirimkan alur cerita spesial kepada teman-teman semua. Tapi di sini nggak boleh kelihatan ya teman-teman. Setelah menggosok punggung Roxen, tangan Mishio pindah langsung ke depan. Dan Mishio mulai menggosok bagian depannya, termasuk jelly-jellynya ini nih teman-teman, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Bahkan ia sampai lama sekali menggosok bagian jelly ini yang segede balon udara. Dia bahkan sampai lupa waktu kalau ia ternyata sudah lama menggosok jelinya itu. Oke, waktu mandi selesai. Kemudian Mishio pun bilang, ayo aku punya satu eksperimen. Gimana kalau kita coba menggosok kepala? Makanya diajaklah Roxen untuk berbaring dan Mishio mulai mencuci rambutnya. Kemudian gantian, Roxen pun mencuci rambut Mishio. Setelah selesai mandi, tentunya mereka semua berbaring. Roxen pun sedang bingung. Ia bahkan bertanya pada Mishio, haruskah aku mengenakan pakaian ini? Karena Alan, bosku, sangat menyukai aku ketika aku memakai pakaian pelayan ini. Ternyata bagi Mishio, tanpa busana itu memang lebih enak dilihat daripada baju pelayan. Iya betul. Akhirnya Mishio bilang, udah pakainya besok aja. Karena apapun yang kamu kenakan, tetap kamu lepas juga. Iya. Akhirnya Mishio menyuruh
Roxanne untuk berbaring. Dan setelah berbaring, Misio mulai memakan rujak lambe Roxanne. Roxanne awalnya tidak terbiasa karena ini pertama kali. Namun ternyata setelah diulang sekali lagi, Roxanne terlihat sudah mulai terbiasa. Lalu Misio berkata pada Roxanne, "Kau harus memberikanku rujak lambe setiap pagi setelah aku bangun dan sebelum tidur." Dan karena itu perintah dari sang master, tentunya Roxanne menurutinya. Ayo sekali lagi. Begitulah kata Misio. Dan ternyata ketika diulang untuk yang sekali laginya ini, ternyata Roxanne terlihat sangat-sangat menikmatinya. Misio mulai memegang pipi Roxanne. Dan terlihat Roxanne memejamkan matanya. Menurut Misio, kalau memejamkan mata berarti boleh. Lanjut aja langsung ke adegan utama, yaitu genjot. Oke teman-teman, sekian saja alur cerita dari L kali ini. Apabila teman-teman menyukai alur cerita dari L kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan apabila ini pertama kali bagi kalian untuk mampir ke channel L, jangan lupa untuk dukung kita selalu dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, karena dukungan kalian sangat-sangat dibutuhkan. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang selalu mendukung kita hingga sampai pada saat ini. Sehat selalu, salam genjot, see you.